Ibu-ibu masih semangat? Tak kaji ibu masih. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Cara selanjutnya yaitu ceramah inti atau tausiah pengajian bedah puasa, yaitu tablik akbar tahunan Pasaman Barat Islamic Center Perguruan Darul Yamani Asy-Syarif dengan tema bedah ilmu, ibadah dan akidah umat yang akan disampaikan oleh Abuya Siril Masri LCMA. Kepada Abuna dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Sebelum kita mulai, kita berzikir dulu sebentar ya, agak 5 menit untuk menyatukan hati kita kepada Allah, bahwa kita ini tidak kekal di dunia ini, bahwa kita ini akan dikubur, akan ditimbun orang, akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita yang berhadir di masjid ini kembali kita kepada Allah di tempat Allah muliakan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan dulu zikirnya seperti ini. Allah, Allah, Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Seperti itu irama ibu ya. Cuma sekitar 5 menit saja, lalu kita buka nanti. Ambil ulang kali ya. Allah, Allah, Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Coba kita bayangkan Bu, waktu kita keluar dari rahim ibu kita tanpa ada sedikit pun yang kita bawa. Tidak ada harta kita bawa dari perutnya, tidak ada pakaian, cuma tangisan Bu ya, tangisan. Dan nanti juga akan dimasukkan lagi ke lahat Bu. Dan kapan kita itu akan hancur dan kembali kita telanjang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah lihat itu Bu, ini yang ada di sini. Kalau baik ini baik seluruhnya, dia akan tumbuh kembali nanti di padang mahsyar, akan berubah baik. Tapi ini kalau busuk, kalau ini udah busuk Bu, hancur kita, hancur kita. Kita sama-sama ya, kita ingat itu, siapa yang akan nolong kita nanti di kubur, siapa Bu? Allah. Yang nolong di mahsyar, Allah. Yang akan menghalangi atau yang akan memasukkan kita ke surga, siapa Bu? Allah. Tidak ada yang lain. Tidak bisa anak, tidak bisa harta, tidak bisa keluarga. Mungkin sehari dua hari mungkin dia tangisi kita udah meninggal. Seminggu udah lupa Bu, seminggu kita udah dilupakannya. Seminggu mungkin didoakannya kita, 1 bulan nggak tahu lagi Bu. Udah hati kita. Anak yang dekat sama kita sehari 2 hari mungkin dia nangis, ibu meninggal, ibu meninggal. Tapi kalau udah setahun, udah 2 tahun, ya kita ibu nantinya ya, yang akan bisa menyelamatkan kita adalah Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Sama-sama. Allah, Allah, Rabbuna la nusyriku bihi syai'an.
Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la yusyriku bihi syai'an. Ingat dosa Bu ya. Allah Allah Rabbuna la yusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la yusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la yusyriku bihi syai'an. Bayangkan Bu, kita dimasukkan ke lahat ini. Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la yusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la yusyriku bihi syai'an. Lihat wajah orang tua kita Bu. Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Apakah mereka selamat sekarang kita nggak tahu. Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Ada kata-kata kasar Bu sama ibu kita, sama ayah kita Bu, sama ibu kita. Kata-kata yang tidak baik kita lontarkan sama Allah, membuat sakit hatinya. Dialah yang melahirkan kita Bu, dialah yang bangun waktu kita kecil, memelihara darinya. Lala Bu, la nusyriku bihi syai'an. Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi zikir tadi Bu, apabila ada kesusahan dalam rumah tangga, suami kita marah-marah terus, rezeki tidak lancar, rasa hati tidak senang, tetangga tidak senang sama kita. Bentangkan sejadah Bu jam 2 malam. Bentangkan sajadah jam 2 malam, solat 2 rakaat, baca zikir tadi. Allah bukakan itu. Nabi kalaulah repotnya, kalaulah memerah mukanya, kalaulah menangisnya untuk mengembangkan Islam kuat, nyo bentangkan sejadahnya sampai dia mengucap Allah Allah Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Artinya Allah Allah Tuhan kami dan kami tidak akan mensyarikatkannya. Itu alhamdulillah cepat itu mustajabnya. Apalagi ini kita lakukan di bulan yang suci ini,
Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya jualah kita ringan, kaki dilangkahkan, tangan dilenggangkan, terbisik di hati ini panggilan untukku untuk menambah ilmuku dan ibadahku. Karena yang akan bisa menyelamatkanku nanti adalah aku dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsi, 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 sendiri-sendiri. Amal ibadahlah yang akan bisa menyelamatkan kita. Amal ibadahlah yang bisa menolong kita di mizan Allah, dan kita sekarang sudah di penghujung zaman. Mudah-mudahan dengan setetes ilmu yang saya sampaikan ini jadi ibadah bagi saya, bagi kami, dan ibadah bagi Bapak, Ibu, dan keluarga seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata beliau, satu kali umatku berselawat kepadaku, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Apabila berselawat umatku 10 kali, Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Dan siapa di antara umatku yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali, dan Allah bebaskan dari sifat nifak. Dan siapa yang sanggup di antara umatku berselawat kepadaku sehari semalam 1000 kali, bersentuhan nantinya bahunya dan bahuku memasuki gerbang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini bonus, Bu. Ini adalah jatah kita memperbanyak selawat. Banyak dosa-dosa itu nggak bisa dihapus oleh amal-amal melainkan dengan selawat. Cerita sedikit dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan kitab Fathul Qulub dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ada seseorang lelaki dilihat oleh imam besar Sufyan Ats-Tsauri. Di Sufyan Ats-Tsauri ini, Bapak Ibu ya, ulama besar, mempunyai mazhab seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Sesudah beliau melaksanakan tawaf di Makkahul Mukarramah, dia duduk sejenak di pinggir masjid dan dia melihat seseorang lelaki yang sedang tawaf. Setiap satu langkah dia mengucapkan sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Setiap langkah dia tidak mendoakan doa-doa yang lain. Tidak dia bacakan Rabbana Atina di rukun Yamani. Tidak dia bacakan doa ini yang dikhususkan Nabi. Dia cuma salawat saja. Setiap langkah sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sambil kepalanya tertunduk. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Datang imam besar ini Sufyan Ats-Tsauri
menghampiri lelaki ini. Wahai pemuda, apa yang kau baca? Sallallahu alaihi. Kenapa kamu baca sallallahu alaihi saja? Ada suruhan Rabbana atina di rukun yamani, ada suruhan doa ini khusus di Mu'tazab, ada ini di Hijri Ismail. Kok sallallahu alaihi terus kau baca? Baru laki-laki ini bercerita sama imam. Imam, sebenarnya saya ini ke Mekah ini ingin berhaji ini bukan saya sendiri. Saya pergi dengan ayahku. Di sini paiju ayahnya. Di tengah jalan ayahku mendapat penyakit yang luar biasa. Demam panas. Sehingga kami berhenti di sebuah tempat dan kami dulu menginap. Ayah saya itu menghitam tubuhnya kecuali wajahnya. Sesudah dia meninggal, wajahnya pun menghitam. Kemudian aku menangis dekatnya sehingga saya tertidur di pangkuannya dan dia telah meninggal. Di dalam tidurku, wahai imam, ada seseorang berjubah putih, serba putih, bersandalkan putih, wajahnya cemerlang luar biasa, matanya bersinar, keluar cahaya di antara giginya. Langsung dia mengusap dengan tangannya wajah ayah saya tersebut. Kemudian ayah saya dalam mimpi saya itu wajahnya memutih kembali, seluruh tubuhnya putih kembali, dan kemudian dia pergi. Sebelum dia pergi, saya peganglah jubahnya, kemudian dia menoleh ke belakang. Saya tanya orang yang berjubah putih, mana anta? Siapa engkau gerangan yang berjubah putih? Kamu tidak tahu siapa aku? Aku Nabimu Muhammad. Aku Nabimu Muhammad. Ayahmu walaupun banyak dosa laki-laki, dia enggak henti berselawat kepadaku. Maka Allah kirim aku di sini. Allah nyuruh aku mengusap wajahnya supaya kembali putih. Habis mimpi terbangun laki-laki ini, ternyata ayahnya putih kembali. Itu besarnya pahala salat. Nanda babuko awak bu selawat 10 kali. Nanda mengukur kiambi 10 kali. Beko nanda kalalo beko bisa 100 kali. Nalamu-lamu lalu itu julalo ju itu awak. Ibu nanti bisa lihat Nabi lah mimpi. Cik guru kami Habib Umar Al-Hafiz di Tarim di Yaman. Siana membiasakan berselawat menjelang tidur sehingga tertidur dengan selawat itu. Jarang melesetnya. Pasti lihat pernah mimpi nanti dengan Nabi. Cobalah diamalkan nanti. Nah, mudah-mudahan boleh pakai Sayyidina, boleh tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh tanpa Sayyidina pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang lebih cepat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang lebih cepat lagi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Yang dihitung Allah banyak bukan panjang Kecek Nabi banyak bukan panjang. Sallallahu alaihi. Soal dibaca ni. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Sambil mensetrikai sallallahu alaihi. Tapi hati-hati kaki ya, bukan kaki.
Layang mau tanya. Siang nak menolong awak lebu kena beliau. Sampai beliau turun ke neraka bu menyelamat umat ni. Bukan orang nak berselawat cie, nyo nak tolong, nak indak berselawat pun ditolong. Bukan orang Islam cie pun ditolong, yang bukan Islam pun ditolong. Bagalah mewak tagak di padang mahsyar bu 50.000 tahun. Ndak ada tarompang, ndak ada baju sabanang tidur, ndak ada panutut kapalo. Batalanjang kita sadumalan ibu dari kubur kita bangkit. Tapi itulah gadang yang kita hadapi, ndak ada bisa awak mencalik ke bawah aurat mereka. Itulah takut. Balamoi 50.000 tahun. Ada nampak luas sampai ke betis, ada nampak luas sampai ke pinggang, ada nampak sampai ke dado, ada nampak sampai ke lihi, ada nampak bawang. 50.000 tahun. Allah, selamatlah kita mungkin ya Allah. Selamat kita ni bu. Karena suatu bu. Kita kuku bagala bagamang kita kiajuan. La bagal sumayang kita kiajuan. Kita timbang-timbang, berpikir-pikir gitu, jangan pitih saja di itu. Hendak lalu etong, jago beku jam 10 etong. Jam sabalik beko jam 2 beko hendak ke sore etong balik. Besok etong lepas dia. Allah ya Allah. Nah, jadi itu. Sia si konan selamat di neraka juga nak. Ada nang selamat di neraka. Ha, yang kecek juga nak. Bisa janji tu? Bisa janji? InsyaAllah. 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar tanpa ada suara. Nak ada suara doh, ada nangong bawang tadi. 50.000 tahun. Matahari 1 mil dari kepala bu. 1 mil tu bara, tangga 2 kilonya. Berapa mil sekarang matahari dari bumi? Jutaan mil. Mendidih. Terkelupas ada nama ngalupeh. Nampak ibu, aduh hayi panah tanah kan hayi sudah itu datang mengalupeh. Mengalupeh. Aduh nanti tinggal tulangnya tagak nih. Tapi masih tagak. Dula takut tetap tagak. Itu luar biasa nanti yang kita hadapi nanti di hari akhir. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Kemudian di waktu itu bu, lah sampai jatah seperti itu, mengadu lawak kana ayah, mengadu lawak ka ayah awak Nabi Adam alaihissalam. Bawa bondong-bondong seluruhnya mencari Nabi Adam. Lah sampai awak di hadapan Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam, engkau ayah kami, engkau nenek kami, dikarenakan engkau kami ini ke bumi. Tolong kami ayah, tolong kami ayah. Apa kecek Nabi Adam bu? Sambil berurai ayamatu Nabi Adam tu, nafsi, nafsi, sendiri, sendiri. Sendiri-sendiri. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Itu ni. Minta doa kayaknya ini tak nuntut dia. Dibisik lagi wak. Nafsi, nafsi. Beko kadang seolah beko terangan Tuhan. Begang Tuhan. Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri wahai cucu-cucuku. Bah bondong-bondong pulau kita menuju Nabi Nuh. Lah sampai pula kita di hadapan Nabi Nuh, ya Nuh, tolong kami. Nak tahanlah Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh tu kakek awak juga tu, ayah awak juga tu.
Tolong kami ayah, nak tolong kami ayah, nak tolong kami leh. Kau termasuk ulul azmi, tolonglah kami. Dibisiaknya pulau kawak bu, nafsi, surang. Allahumma sallimni, selamatkan aku saja ya Allah. Ndak kaca lihat bagi anak besok di samping tu bu, nak kaca. Apalagi suami awak. Nak nampak buta kepada yang lain karena melihat keadaan awak nak tentu arah. Kemudian langsung kita menuju ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lah tiba di hadapan Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, tolong kami, enggak sanggup lagi. Datang lupih satu melayani Nabi Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi. Tak tahu meminta sama Allah. Nak tahu meminta sama Allah. Allahumma sallimni, selamatkan aku saja ya Allah. Langsung awak ke Nabi Isa alaihissalam, ke Nabi Musa seperti itu juga, ke Nabi Isa seperti itu juga. Tapi Nabi Isa lain mengarahkan, wahai umat manusia, itu bukan umat Muhammad saja yang mengadu goyah, seluruh umat. Ya umat manusia, kata Nabi Isa, coba pergi ke Nabi akhir zaman, pergi ke Muhammad, berbondong kita bersama-sama menuju Nabi Muhammad. Sesampai kita di hadapannya, ya Rasulullah, ya khatiman nubuwah, wa ya khatimar rusul, wa ya khatimal anbiya, wahai penghabisan para nabi, junjungan alam, kekasih Allah, tolong kami enggak tahan lagi wahai Nabi Allah. Apa kata Nabi Muhammad dengan lantangnya? Tak bisa-bisa. Lantang dia mengatakan, Analaha, itu urusanku. Langsung Nabi Muhammad bersujud ke bumi mahsyar itu waktu itu. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Aku pujilah Tuhanku, aku sanjunglah Tuhanku yang belum pernah kalimat-kalimat itu diberikan kepadaku. Allah berikan kalimat itu kepadaku pada waktu itu, sehingga Allah tergugah sesudah awak 50.000 tahun berdiri. Apa kata Allah ke Nabi kita? Ya Habibi, hai kekasihku, irfa' raksa, coba angkat kepala. Nabi sujud tubuh dalam riwayat hampir setahun. Tapi karena dia lezat memuji Allah, nak terasuk. Nantara sok bari itu semayang orang nama mantiko. Kalau khusyuk, tambah. Alung ke sembahyang oleh di bawah asap. Yang oleh buat dulu lihat. Capek ke azan kau. Astagfirullah. Itu tanda bahwa hati bapaknya penyakit. Membawa ke siku ibu, mudah-mudahan cegah penyakit seketik atau bagai-bagai. Amin. Apa le? Wahai kekasihku, angkat kepala. Diangkat di Nabi kepala, berlinangan air mata penuh yang luar biasa dari Nabi kita. Ya Muhammad, tus'al tu'ta. Minta apapun ya Muhammad, aku beri seluruhnya. Minta apapun, aku beri seluruhnya. Apa kecek Nabi permintaannya pertama? Ya Allah, umat sudah hancur ya Allah. Hambamu sudah hancur ya Allah. Kami lemah ya Allah. Hitung kami lagi ya Allah. Hisab kami lagi. Baru babunyi lonceng. Dihitunglah awak lebuk di waktu itu. Dihitungnya bersama-sama, indah suang-suang. Suang-suang. Si Anu anak si Anu datang ke siku di hadapan Allah. Siapa namamu? Iko ya Allah. Kamu dulu manga jam sekiko ditampe iko.
Tahu tu enggak? Tahu ya Allah. Malu, malu ya Allah. Luar biasa. Apa kata Allah? Itu bagi orang yang tidak membongkar aib orang. Kalau tidak bongkar aib orang, Allah tidak akan bongkar aib kita. Kalau kita tidak gunjingkan aib orang, Allah berjanji tidak akan menggunjingkan aib kita di hadapan manusia sebenarnya. Tapi hambaku, kamu tidak mengunjingkan saudaramu. Dosamu itu saya saja yang tahu, ya hambaku. Yang lain tidak tahu. Sekarang ku ampunkan engkau. Silakan. Allah. Kalau seperti itu dapat diawakku. Kalau tidak mengasih, mengasih. Tapi kalau kita bongkar aib-aib orang, ditontonan kita kepada masyarakat banyak. Kau sianu, ku kejo. Dilayarkan, dilayar tancapkan, ditonton makhluk, jin, manusia, malaikat, anak kecil, anak tua, disaksikan semuanya. Apa kerja kita di dunia ini? Tidak boleh kita dengki, Bu ya. Apapun yang ada di tetangga kita nggak boleh dengki. Membeli jilbab beli jilbab dibeli beskom kete. Beli beskom tak boleh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak lah bisa hidup, lah bisa makan, banyak orang bisa makan nih. Banyak orang ini telantang nih di rumah sakit. Dihisap kita sadomalah nih Bu, dihisap. Kece hadis Nabi, bagalamu Tuhan menghisap awak samanya ikut duya jin manusia antara solat duha dan asar. Selesai tu lah. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu memang cepat hisabnya. Selesai lelah tahun maka neraka, maka surga. Sesudah kita dihisab, baru kita disuruh untuk ditimbang. Namanya mizan. Nanya ke timbang saudara. Adonan baik pahaloe daripada dosoe kan berbahagia. Tapi ada seorang laki-laki Bu dalam riwayat masuk ke timbangan. Memang kejahatan itu luar biasa. Dicalik di Nabi dari Jawa. Itu umatku itu. Nabi itu tahu mau umatnya mana yang tidak umatnya. Jadi mah tahu dia yang wudu. Sabut nambah wudu angka hawaknya. Muka, tangan, ambui, kaki, awaknya. Datang Nabi ke orang terang timbang tu. Pak kau mengecek si malaikat timbangan. Ini ya Rasul banyak anak kejahatannya. Oh, Nabi tahu di kania orang tu banyak selawat sini. Banyak selawat. Dibuka di Nabi serban dengan pecinya yang masuk ke timbang orang tu. Tetap membalik kejahatan. Dimasukkan sandalnya. Tetap kejahatannya lebih berat. Dimasukkan, dibukanya rame saya dilemaskan tuh. Dibuka jubah di Nabi, dimasuk ke timbang tu. Tetap kejahatannya lebih berat. Panek Nabi masuk ke dalam. Masuk dalam timbangan tu. Malantianglah seluruh kejahatan laki-laki kita. Kalau dahsyatnya salawat luar biasa. Protes malaikat timbangan, ya Allah, itu tidak adil lah. Betul? Ini kekasihmu Muhammad, lah jale-jale ka difonis ke neraka, masuk dalam timbangan baja tu. Apa kata Allah? Dia engkau malaikat timbangan. Apa kata Muhammad? Itu kataku. Itu kata Muhammad, itu kata. Itu luar biasanya Nabi Muhammad memperjuangkan
umatnya nanti di akhir zaman, yaitu di hari akhirat. Sesudah ditimbang sadomalanebo, dilintangkan siratal mustaqim di tengah api neraka jahanam. Dilataan siratal mustaqim, dia teh dilataan siratal mustaqim dia teh neraka jahanam. Dalam riwayat mengecek anak 1.500 tahun jalan kaki panjangnya. 23.000 tahun, berbagai macam ragam lah hadis-hadis yang datang. Kemudian bala ladang siratal mustaqim lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dilintangkanlah di atas neraka jahanam. Yang pertama yang masuk, yang melangkah, yang melewati siratal mustaqim kubuk Nabi kita Muhammad. Nabi lain anu mangga-mangga diperiksanya jambatan tuh, mulai dari awal sampai akhir. Lima mungkin akan meleset, lima mungkin sampai akan jatuh, lima mungkin terminal-terminalnya akan membahayakan bagi umat. Sabanta Nabila sampai di Sumagang, sabanta tibu persiko, sabanta tibu Sumagang, sabanta tibu persiko. Inyo dulu mencari-cari jambatan itu. Itulah sayang beliau kepada kita. Awak bersalawat ke Nabi itu bukan meninggikan Nabi, Bu. Untuk awak itu kembali kepada kita. Nyola lengkap, insan kamil, manusia yang sempurna. Tak butuh awak leh. Tapi untuk kita diperiksa jambatan kau dari awal sampai akhir. Lah aman gak soalnya. Inyo menunggu di Subang. Siapa pertama umatnya yang melangkah? Abu Bakrin As-Siddiq, khalifah beliau yang pertama. Di langkahnya kaki kanannya, kaman langkah kaki kida bukla tibo di sebelah. Kemudian di langkahnya kaki kanannya pertama, kamacang kaki kida latibo di sebelah. Wah, bagus oleh. Ambo ya waktu kete patang kiambi, minyak kadang patang kiambi itu. Ilata kalau nak musaji dari luar, melewati telok dia. Itulah. Tapi nan meniti itu besok tunda iman. Iman tu yang berbicara. Kalau kini kan awak bukan namanya bicara mengecek kan. Nafsu awak membeli pembukuan banyak, iko di Bali, itu di Bali, nondeh Bali, mangkuk, sado malai, mantuk kabih ya, because sudah makan kau ada kacau. Tabuan di belakang rumah, pada wagi yang kawan-kawan awak. Datang bela beku apa pun namanya, bakso, cek, bakso. Di bola beku estontong. Dulu estontong namanya, besar. Dulu estontong namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada di antara umat Nabi itu akan menitis, menggege. Tapi nampak di Nabi di Semarang. Apa kata Nabi? Allahumma sallimhu. Selamatkan beliau ya Allah. Selamatkan beliau ya Allah. Selamat apa jauh tadi? Sampai sudah. Adon nanda tagoya telah mengawokkan neraka di pacet Nabi Jabir. Bala gitu tidak ngajar. Yang ambil tangan Jabir. Dibawa Jabir. Adon masukkan neraka. Papu tausus di dalam, langsung masukkan Nabi ke neraka itu, dibalik, diambil keluar, dibawa keluar sebenarnya. Baca Jibril dalam hadis, ya Allah,
Hampir saja ya Allah isi neraka tu nak aduh. Nak aduh isi neraka oleh itulah Nabi masuk dalam neraka. Jangan minta lo ke neraka oleh nak, ditolong Nabi lah. Mudah-mudahan hamba salah satu masuk neraka ditolong Nabi. Ya Allah, awak nan masuk nan bebas nak. Langsung malayang mana tersebar. Itu yang kita minta. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan itu, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu kerja Jibril. Ya Allah, mau rasul sinaraku na adol ya Allah. Abi ditolong mesuruh Allah ni. Apa kata Allah? Dia engkau Jibril. Apa yang dibuat kekasihku itu, itulah yang kusuka. Tapi Nabi itu waktu hidup memang sengsara. Memang luar biasa. Memang sabarnya luar biasa. Diludahi, hendak ke musajid diludahi. Apa balasan Nabi? Senyuman. Diseraan pacahan kacau ditimbun. Tersansam Nabi badalah kaki. Sabar Nabi. Sampai Nabi itu berhijrah ke kampung orang lain namanya Taif. Si di Taif ada sediun puluhan tu kotoran-kotoran untu. Kotoran-kotoran kambing, babulek-bulek, kotoran kambing tu juga plastik. Bapungkang ke pungkang Nabi. Pungkang lo susah mutan apa? Bapungkangan, bagadoan. Ada 20 pacang kacau bagadoan, betisnya mengalir. Sebagaimana Al-Barzanji mengatakan, orang yang paling mulia betisnya mengalir kena lemparan orang Yahudi. Sesudah itu malaikat bu yo ndak tahan amarah. Tiba Jibril ke Nabi awak, ya Muhammad, suruh hamba. Apa nama suruh hamba? Bumi kau ditundukkan untuk engkau. Apakah perlu ambo cabut bukit Uhud tu? Ambo cabut gunung Makkah tu? Ambo cabut bukit Taif tu? Ambo impokan kau ambo. Ada nama malaikat lah di bawah gunung. Di malata Nabi, di makari impokan, di makari tancakan, di makari serang. Apa aja Nabi? Mengapa kalian mau bawa gunung lagi? Kembalikan ke tempatnya. Kembalikan ke tempatnya. Siap ya Rasulullah, kembali ke tempatnya. Walaupun nanti orang ini enggak beriman kepadaku ya Jibril, atau anak-anaknya nanti beriman kepadaku. Taif kini ngebu beriman sebenarnya. Itulah jasa Nabi kita untuk umat manusia. Itulah mungkin boleh sebagai ekstranya ya ceramah gitu. Itu ekstra ya.